Baik, bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam ruangan Zoom meeting, mohon kesediaannya untuk mengubah nama Zoom sesuai format nama strip asal koperasi yang contohnya sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Bapak Ibu juga dapat mengunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk memperoleh informasi terbaru terkait kegiatan dan layanan kami melalui Instagram, Facebook, dan juga YouTube dengan akun Sakti Center. Selain itu, mohon kesediaan dari Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link daftar hadir pada kegiatan workshop ini karena benefit seperti rekaman Zoom, modul pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 4 hari berturut-turut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah rahmatnya kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan Workshop Sakti Center Batch ke-7 pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Ayudina Amelia dari tim Sakti yang akan memandu kegiatan selama sesi ini berlangsung. Yang pertama, ada pembukaan, pembacaan doa, foto bersama, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab diakhiri penutup. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar acara pada hari ini berjalan lancar dan memberikan manfaat. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon kesediaan dari Bapak Ibu sekalian mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Baik, di sini ada 042060, boleh menyalakan kamera dulu. Kalau boleh tahu ini dari Pak siapa atau Bu siapa dan juga dari koperasi mana ya? Baik, kepada Bapak Ibu boleh diaktifkan terlebih dahulu ya kameranya agar kita dapat memulai sesi dokumentasi pada siang hari ini. Baik, dimulai ya Bapak Ibu sekalian. Satu, dua, tiga. Kali lagi ya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya, kita masuk ke sesi utama yaitu penyampaian materi sesuai agenda pelatihan pada hari kedua, yaitu sebagai pengingat eh, hari pertama kita telah mempelajari profil, laci, dan juga dashboard. Selanjutnya pada hari kedua hari ini kita akan praktik langsung terkait kelola penjualan, pembelian, inventory, dan juga operasional UMKM yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Mas Rama.
Selama pemaparan materi, Bapak Ibu dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Seluruh pertanyaan nantinya akan dibahas pada sesi tanya jawab setelah materi selesai ya Bapak Ibu. Baik, tanpa berlama-lama lagi kepada Mas Rama, kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Mbak Ayu yang sudah mempersilahkan ya saya untuk menyampaikan terkait dengan eh, diskusi kita pada hari ini ya di workshop Sakti Center batch ke-7. Sebelumnya Bapak Ibu, saya izin memperkenalkan nama saya Rama Fatur Rahman sebagai tim bisnis Sakti yang hari ini berkesempatan untuk sharing ya dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan digitalisasi di UMKM ya. Nah, sebelum itu saya izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Mas Rodo, Bu Mbak Ayu dan Sudah, Mas. oh ya, oke. Baik Bapak Ibu, mengenai kegiatan di hari kedua ini ya adalah lanjutan dari kegiatan sebelumnya yaitu di hari pertama ya hari Senin terkait dengan Laci ya. Laci ini apa sih? Yaitu sebuah platform untuk UMKM ya melakukan proses digitalisasi ya, yang mana di platform ini UMKM itu bisa mengelola segala jenis kegiatan operasional ya, baik itu untuk penjualan, pembelian ya, inventory, persediaan barang ya, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, tentu dengan adanya Laci diharapkan UMKM ya dan koperasi punya sinergi yang positif dan bisa berkembang ya melalui adanya sistem digital ini. Nah, di sini sudah tertera Bapak Ibu ya di layar yaitu Laci. Di sini saya menggunakan akun pelatihan ya atau akun demo ya yang akan saya gunakan. Nah, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Coba saya login. Nah, di aplikasi Laci itu terdapat beberapa modul ya, yaitu e-finance, e-pos, e-kios, dan e-shop ya. Nah, masing-masing tentu punya kegunaan ya. Nah, di e-finance ini semacam modul untuk eh, pembelian, penjualan ya, dan persediaan barang serta dari sisi finance-nya atau laporan keuangannya. Kemudian ada e-pos. E-pos ini kasir ya secara digital. Jadi tentu akan memudahkan ketika kasir eh, perlu untuk mencatat setiap penjualan yang ada di toko ataupun di usaha gerai retailnya. Kemudian ada e-kios dan e-shop ya. Nah, e-kios ini dan e-shop ini secara penggunaan juga kurang lebih sama untuk proses transaksi penjualan antara UMKM dengan eh, apa customer ya. Kalau e-kios itu biasanya kita rekomendasikan untuk seperti usaha F&B begitu ya. Adapun e-shop, e-shop ini semacam eh, untuk apa pemasarannya ya, untuk pemasaran secara online-nya begitu. Nah, di sini saya akan membahas yang paling utama adalah e-finance-nya. Nah, di hari ketiga nanti akan lebih spesifik terkait dengan pembahasan lacimatnya ya di e-kios dan di e-shop ya untuk memasarkan eh, apa usaha Bapak Ibu sekalian. Jadi hari kedua ini kita akan lebih banyak membahas terkait dengan e-finance. Saya akan klik e-finance. Ini adalah tampilannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang memiliki usaha UMKM
Tentu perlu adanya dashboard ya. Nah, di sini ada layanan e-finance yaitu dashboard keuangan. Nah, tampilan awalnya di dashboard ini ya tertera penjualan dan pembeliannya ya, dan juga dari sisi pembayaran, piutang, utang, e-pos dan sebagainya. Nah, untuk proses settingan awal itu biasanya yang perlu Bapak Ibu lakukan ya, kita ke menu demo terlebih dahulu nih yang ada di pojok kanan atas. Nah, ini adalah usernya Bapak Ibu ya nanti. Nah, di sini ada profile, manajemen pengguna, pengaturan, kemudian ada backup. Kita pilih di profile. Nah, di profile ini Bapak Ibu bisa mengatur user aksesnya ya, user akses Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini bisa mengganti password juga bisa. Kemudian ada pengaturan umum seperti nomor telepon dan email. Nah, tentu kalau misalkan Bapak Ibu mengakses ini ya, kalau sudah bermitra dengan Sakti gitu ya, nanti dari sisi fotonya dan namanya itu bisa diperbarui ya, sesuai dengan nama Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian di sini juga ada manajemen pengguna. Nah, manajemen pengguna ini bisa Bapak Ibu tambahkan apabila Bapak Ibu punya lebih dari satu kasir gitu ya, ataupun yang ingin akses yang eh, mereka perlukan. Misalkan di toko Bapak Ibu punya lebih dari satu orang ya yang berperan sebagai kasir. Nah, itu bisa ditambahkan ya di manajemen pengguna ini. Ini juga levelnya bisa dipilih ya dan bisa di edit begitu. Nah, ini kalau ingin tambah kita klik di pojok kanan bawah. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya yang perlu diisi NIP, nama, username, password, level. Nah, ini untuk akses usernya ya. Sehingga nanti ketika aplikasi ini digunakan ya akan tercatat siapa yang mengoperasikannya begitu. Yang mengoperasikan si penjualannya, pembeliannya itu akan tertera eh, dan tercatat ya siapa yang menggunakan aplikasi ini. Apabila nanti di kemudian hari ada selisih ya, ada kesalahan pencatatan itu bisa di tracking begitu Bapak Ibu. Kemudian kita melakukan namanya settingan ya, settingan awal atau pengaturan. Pengaturan awal ini penting untuk memastikan si e-finance ini eh, terkait dengan penjualannya, pembeliannya, bahkan sampai dengan akuntingnya itu sudah sesuai dengan apa yang kita perlukan gitu ya. Di pengaturan ini terbagi atas pengaturan umum, nomor seri, invoice, backup, maksimal detail barang, retur barang, dan perkiraan POS-nya. Nah, pengaturan umum di sini Bapak Ibu perlu mengisi nama perusahaannya, kemudian juga nomor telepon, email ya, dan kode perkiraan labanya ya. Kemudian di sini juga auto generate nomor slip bisa Bapak Ibu pilih enable atau disable ya. Kalau misalkan disable artinya nanti akan perlu dibuat ya slipnya tersendiri. Kalau misalkan ingin dibuat secara otomatis, kita pilih yang enable. Kemudian ada penjualan dengan kode batch produk, ya, penjualan dengan dua satuan produk dan sebagainya. Nah, di sini juga ada tanda tangan akuntan, ya. Bapak Ibu bisa untuk menginput tanda tangannya begitu. Kemudian setelah di pengaturan umum, di sini kita perlu untuk mengisi nomor serinya ya. Nomor seri ini yang nantinya untuk keperluan konfigurasi pada transaksinya ya, generate code transaksi.
Nah, di sini sebagai contoh ya, penjualan itu ada invoice, ada pembatalan dan penerimaan. Nah, kemudian ada pembelian sama ya, ada penerimaan dan pembayaran. Kemudian ada retur barang ya. Nah, penting diisi kodenya agar supaya ini nanti akan tergenerate di transaksinya begitu. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu bisa submit. Kalau terkait dengan angka yang ada di sebelah ini, itu memang sudah ada di sistem ya. Jadi sudah eh, dari bawaan dari saktinya itu sendiri. Nah, setelah nomor seri dan pengaturan umum, kita masuk ke invoice-nya. Invoice ini penting agar nantinya ketika kita mencetak invoice gitu ya, nah, itu sudah sesuai dengan ya, apa yang kita perlukan dan kita harapkan. Di sini ada header, ada footernya, ya, bisa disesuaikan. Kalau di akun pelatihan ini, nama UMKM-nya adalah Ovation Lazy. Ovation Lazy Fast Food, ya. Kemudian header footernya berwarna atau clean, nah itu bisa dipilih. Nah, cetak salinan dan invoice-nya cetak salinan invoice itu bisa di-enable atau disable. Nah, ini info pajak itu bisa dipilih, bisa diisi ataupun juga bisa dikosongkan. Nah, PPN ini perlu untuk diisi ya, Bapak Ibu, untuk nantinya akan otomatis ketika nanti kita melakukan namanya proses transaksi ya menggunakan IPOS karena PPN ini nanti akan memproseskannya begitu. Biaya transaksi apabila ada diisi, apabila tidak ada bisa dikosongkan. Kemudian ada label biaya layanan. Kemudian ada biaya layanan dan juga ada transfer ya. Di sini transfer alternatif bisa diisi juga ya Bapak Ibu. Kemudian ada auto adjustment, ini untuk penyesuaian ya. Ada mandatory kode barang, tipe faktur, dan harga satuan jumlah. Selain itu juga ada template email Bapak Ibu ya. Nantinya ketika customer bertransaksi dengan apa? Dengan kita gitu ya menggunakan sistem laci ini, maka akan ada email yang nantinya akan dikirimkan ya ke customer tersebut ya untuk kita bisa memberikan biasanya untuk keperluan invoice ya. Di sini juga kita perlu menambahkan stempel dan juga gambar lunas ya. Nah, setelah pengaturan umum, nomor seri, invoice, ya di sini juga kita ada tersedia backup, ya. Backup data ini diperlukan ya apabila nanti akan ada proses tutup buku ya dan juga untuk secara berkala melakukan proses backup ya. Lalu ada maksimal detail barang. Nah, maksimal detail barang ini dalam satu kali proses transaksi, baik itu penjualan atau pembelian, eh, apakah kita perlu ada maksimalnya atau tidak? Kalau tidak, Bapak Ibu bisa pilih mungkin dengan maksimal yang lebih besar, misalkan 1.000 ya. Nah, kalau di sini kita buatnya di 15 ya per transaksinya. Kemudian ada eh, pengaturan untuk retur barang ya. Retur masuk barang, update transaksi. Nah, kita bisa pilih antara enable ataupun disable ya. Kemudian ada perkiraan POS-nya, ini biasanya untuk keperluan dari sisi laporan keuangan ya, COA-nya gitu ya. Nah, kita bisa meng mengisi ya kode perkiraannya. Contoh kalau di sini ada kas, bank ya dan sebagainya. Jadi kita bisa menambahkan juga dari sisi perkiraannya ya untuk keperluan akuntansi di toko.
Setelah kita selesai di menu pengaturan ya, di sini juga ada backup juga sama tadi ya, backup dan restore. Nah, selanjutnya kita akan ke menu administrasi, Bapak Ibu. Ya, di aplikasi Laci ini, selain bagaimana kita bisa melakukan pencatatan penjualan, kita juga bisa mengkategorikan customer gitu ya, dan bisa menambahkan atau mencatat customer. Dengan begitu, kita kan bisa tahu ya secara data siapa aja nih yang kira-kira si anggota apa sorry si customer tersebut rajin untuk membeli ya. Nantinya bisa kita pertimbangkan untuk memberikan reward berupa diskon atau potongan-potongan potongan pembelian ya. Nah, di menu administrasi ini ada customer, jenis customer, supplier dan sebagainya. Nah, ini untuk administrasi dari sisi UMKM-nya ya. Nah, kita pilih yang pertama itu untuk customer. Di menu customer ini, kalau kita ingin menambah ya, menambah customer baru, kita bisa pilih tambah ya di pojok kanan atas. Kita bisa kasih nama ya, kemudian alamat ya, keterangan ya. Nah, yang paling utama sih ini yang perlu diisi yang ada tanda bintangnya ya. Nama si customernya siapa dan alamatnya. Alamat bisa hanya kota atau kabupaten ya. Lalu bisa dipilih ya dan diisi telepon, handphone, email dan juga jenis customernya. Nah, nanti kita akan melakukan settingan di jenis customer. Nah, untuk di akun pelatihan ini ada jenis customer umum, mahasiswa, ibu-ibu komplek ya, ataupun juga karyawan PT SKK. Nah, apabila ternyata Bapak Ibu misalkan operasionalnya di KDMP ya, KDMP di daerah Bogor dan Bapak Ibu di sana ingin buat jenis customernya jenis customer umum atau juga bisa ada jenis customernya itu per profesi ya. Misalkan dari jenis customernya itu petani ya, ataupun misalkan ibu-ibu PKK itu bisa dipilih jenis customernya. Nah, nanti akan kita buat di bagian jenis customer ini. Seperti itu terkait dengan tambah baru ya. Nah, kalau ternyata Bapak Ibu sebelumnya sudah punya data ya, punya data yang customernya itu dalam jumlah banyak gitu ya, Bapak Ibu juga punya catatan sendiri gitu. Kita bisa mengimport ya di sistem. Kalau tambah baru ini kan kita inputnya satu persatu ya. Nah, kalau untuk form import data ini bisa kita sekaligus banyak ya. Nah, di sini ada template-nya dan nanti tinggal di-upload. Untuk template-nya ini share screen saya terlihat kan ya di bagian customer ya. Terlihat, Mas. Nah, ini Bapak Ibu bisa juga pilih bisa isi ya nama customer, alamat, nomor telepon, HP dan keterangan dan sebagainya. Ketika nanti kita upload, maka akan secara otomatis eh, data customer itu aji di sini ya. Nah, ini kalau data customernya banyak, itu bisa berhalaman-halaman ya, eh, jumlahnya begitu. Itu terkait dengan customer ya. Kenapa ini penting? Supaya Bapak Ibu ke depan apabila eh, dalam usahanya ini ya, sudah timbul loyalitas gitu ya dari sisi customer, Bapak Ibu juga kan perlu untuk merawat mereka ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara eh, memberikan potongan harga, diskon ya, ataupun juga dengan cara-cara kreatif lainnya ya. Bisa juga dengan memberikan kayak parcel gitu ya. Kalau misalkan ternyata dia sering berbelanja gitu. Biasanya kalau mendekati hari raya begitu.
Itu terkait dengan fitur customer yang ada di administrasi. Selanjutnya ada fitur jenis customer. Nah, fitur jenis customer ini untuk nantinya kita mengklasifikasikan customer sesuai dengan apa namanya kategori yang kita inginkan ya. Kalau di sini misalkan apa PTSKK, PTSKK ini maksudnya karyawan PTSKK misalkan ya. Lalu ada ibu-ibu komplek, lalu juga ada mahasiswa ya. Nah, kita bisa tambahkan lagi misalkan di sini kategorinya misalkan customernya ini adalah apa? Pedagang ya. Jadi mereka yang apa namanya? Mereka yang membeli barang di kita juga ya dan nantinya mereka apa? Menjual kembali gitu ya. Jadi mengecer lagi gitu ya. Itu kita bisa pilih di sini. Nanti pastinya dengan kita klasifikasikan jenis customernya, kita bisa sesuaikan juga harga masing-masing jenisnya gitu ya. Lalu metode pembayarannya ada apa aja ya. Nah, ini bisa cash, edisi, QRIS, atau mungkin transfer gitu bisa. Nah, untuk menambahkan metode pembayaran itu nanti akan kita bahas di bagian metode pembayaran ini ya. Nah, berikutnya kita nanti tinggal save aja ya. Di sini contoh misalkan cash kita simpan. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya di jenis customer. Itu ya, itu dari sisi customer. Kemudian kita akan mengatur administrasi dari sisi supplier ya. Supplier tentu kita di bisnis retail, toko ya, UMKM, kita punya supplier ya. Nah, masing-masing supplier ini perlu kita tambahkan di sini ya. Atau kalau Bapak Ibu udah punya datanya, Bapak Ibu bisa import juga sama seperti tadi ya yang menambahkan customer. Di supplier ini bisa sekaligus banyak ya. Nah, kalau tambah baru juga sama ya. Nah, misal kalau secara praktiknya misalkan kita di sini suppliernya PT yang berhubungan sama apa? Penyedia supplier untuk beras misalkan ya, PT Agrinas misalkan. Kemudian kita tinggal isi, halo. Kemudian kita perlu isi alamat ya, telepon, handphone, email dan sebagainya. Nah, misalkan di sini kita hanya ingin isi dari sisi namanya aja juga bisa ya. Tinggal kita simpan, maka akan muncul di supplier ini nama suppliernya gitu. Nah, kita juga bisa masukin ya dari berbagai jenis supplier kita ya. Kemudian kita di sini ada menu untuk outlet ya. Misalkan ternyata gerai ataupun toko kita itu ada lebih dari satu. Nah, kita bisa eh, tambahkan ya di sini. Kalau di akun pelatihan ini ada dua ya, ada dua outlet. Nah, di sini kita bisa tambahkan ya outlet cabang kita. Kita pilih kodenya. Kalau kode ini dia 5 karakter ya. Misalkan kalau yang tadi eh, kodenya itu OT001, OT002. Nah, artinya kita bisa isi kode outletnya OT003 namanya ya dan eh, telepon dan email. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau untuk di menu administrasi mudah ya karena kita tinggal melakukan proses tambah ya dan sebagainya. Lalu ada menu e-shop. Nah, e-shop ini nanti akan ada hubungannya
fitur atau modul e-shop yang ada di Laci ya. Coba kita akan apa sambil praktikkan juga ya. Nah, di sini di e-shop kita bisa tambahkan ya jenis barangnya ya, kemudian laporan stoknya, konfirmasi pembayaran dan sebagainya ya, kode referral dan biaya pengiriman. Begitu juga dengan e-kios ya, bisa kita tambahkan masing-masing produknya. Nah, itu. Kemudian di sini ada voucher ya. Voucher ini kita biasanya buat ya untuk sebagai bentuk reward ya ke customer ya, ataupun kita ada program ya, misalkan di hari Lebaran, di hari raya gitu ya, kita ada voucher yang tentunya akan sangat sangat membantu si customer itu karena ada potongan-potongan biayanya atau diskon ya. Kita bisa menambahkan ya. Caranya dengan mengisi kode vouchernya dengan 5 karakter. Lalu tanggal berlakunya ya. Tanggal berlaku ini penting untuk diisi supaya nantinya kita bisa tahu ya kode ini masih berlaku atau enggak gitu ya. Misalkan range-nya di di minggu ini misalkan ya, tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 misalkan. Jumlah aktifnya vouchernya ada berapa? Misalkan maksimal satu. Nilainya kita perlu isi. Ada berapa nilainya? Misalkan 50.000. Tinggal kita simpan. Nah, kode vouchernya misalkan dalam rangka apa nih? Dalam rangka misalkan eh, puasa ya, atau Ramadan ya. Misalkan kita kategorinya RMDN 1 misalkan. Kita simpan. Nah, akan muncul di sini ya setelah kita tambahkan. Nah, seperti itu terkait dengan voucher ya. Kemudian ada kelola merchant. Nah, kelola merchant ini eh, apabila kita UMKM-nya itu punya beberapa jenis ya usahanya gitu ya. Tidak hanya toko retail, tapi ada restoran misalkan, atau juga ada jenis usaha lain seperti toko pakaian ya. Nah, atau toko buah-buahan itu juga kita bisa tambahkan di sini, dikelola merchant ya. Kalau outlet itu adalah cabang, cabang dari jenis usaha yang sama. Kalau merchant itu jenis usaha yang berbeda. Kemudian di sini ada di menu administrasi itu ada rekening bank. Nah, rekening bank ini Bapak Ibu bisa pilih ya rekening bank yang nantinya diperlukan untuk proses transaksi juga. Lalu ada metode pembayaran ya. Metode pembayaran di sini ada cash, edisi atau QRIS. Nah, Bapak Ibu ternyata punya metode pembayaran transfer ya. Itu bisa ditambahkan di sini di pojok kanan atas ya. Nah, ini apa bentuknya? Non tunai apa tunai gitu ya. Kita pilih non tunai, misalkan namanya itu bank ya. Bank Bank BCA misalkan ya, menggunakan BCA itu bisa kita tinggal simpan. Seperti itu terkait modul administrasi. Sebelum kita membahas penjualan, pembelian, dan juga persediaan barang sampai saat ini, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau ingin didiskusikan di menu pengaturan awal dan administrasi ini? Bagaimana Mbak Ayu? Mungkin lanjut dulu ya, Mas, karena belum ada yang bertanya ya.
Oke, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Kemudian kita akan masuk ke menu penjualan ya. Nah, di menu penjualan ini ada fitur seperti invoice, pembatalan, penerimaan, clearing outstanding, dan juga sales order. Nah, untuk penjualan ini, ya tentu dengan namanya aja penjualan ya, artinya kita menjual ya. Tapi secara secara apa? Cara mencatatnya itu sebenarnya kalau di menu penjualan ini untuk kategori penjualan yang skalanya banyak atau skalanya besar ya. Karena kalau misalkan kalau misalkan keperluannya untuk kasir di toko ya, kalau hanya beli dalam jumlah kecil ya itu kita ada menu POS-nya tadi ya, IPOS-nya tadi. Karena itu akan jauh lebih cepat ya. Kalau yang di proses penjualan ini biasanya untuk penjualan yang bentuknya pesanan ya. Nah, itu kita dalam jumlah banyak ya, itu kita perlu untuk mencatatnya di sini di menu penjualan. Nah, pertama kita masuk ke sales order ya. Nih, pesanan penjualan. Lalu kita tambah baru. Tambah baru di sini kita isi ya nama customernya ya. Kalau misalkan belum ada bisa ditambahkan. Misalkan di sini nama customernya dengan Pak siapa ya? Di sini misalkan Pak Fadil nih, ya. Nah, di sini kita bisa pilih kalau ini dipilih invoice. Oke. Nah, kita bisa cantumin barangnya ya, apa yang mereka ingin pesan. Misalkan kita kita bisa pilih di sini contohnya itu ada misalkan Indomie soto misalkan ya, Indomie kuah soto ya. Nah, di Indomie kuah soto ini dia mau beli dalam jumlah banyak ya. Misalkan di 100 piece 1000 piece ya. Lalu selain beli Indomie, dia juga ingin beli Indomie yang versi goreng ya. Dulu ini yang Indomie soto ada berapa stoknya? Oh, stoknya hanya ada 94. Berarti kita kuantitinya bisa pilih di 90. Lalu Indomie goreng juga sama di 90 ya. Oke, nah di sini sudah akan otomatis ya harga satuan dan jumlahnya. Oke, setelah itu yang perlu kita lakukan adalah menyimpan ya. Ini alamat customernya kita bisa isi Bogor misalkan. Oke, berhasil ya. Ini pemesanan dalam jumlah banyak ya di menu penjualan. Karena untuk di menu apa penjualan eceran itu kita rekomendasikannya menggunakan IPOS ya. Nah, di sales order ini ketika sudah selesai ya, kita ingin mencetak invoice-nya gitu ya. Mas Fadil ini ternyata misalkan dari eh, apa? Dari kalangan dia juga pedagang gitu ya, ingin menjual kembali gitu ya. Atau misalkan dia ternyata pengusaha warkop ya, warmindo ya. Nah, dia perlu ada invoice. Nah, kita bisa buatkan invoice-nya di sini. Nah, di menu invoice kita tambah baru ya. Lalu di sini kita pilih yang tadi namanya Fadil.
Nah, kita tinggal pilih sales ordernya, maka akan otomatis muncul ya. Nah, ini tanggal dan jatuh tempo. Jatuh tempo ini dari sisi pembayarannya ya. Kemudian termnya, harinya. Lalu metodenya apa ya? Ternyata dia cash gitu ya. Kita bisa pilih cash. Oke, setelah itu kita bisa simpan ya untuk invoice-nya ini. Nah, akan muncul di sini invoice-nya dan juga kode transaksinya gitu. Nah, kita ingin misalkan print si invoice-nya, maka akan muncul seperti ini ya. Invoice-nya, Ovation Lazy ya, nomor telepon dan email dari si tokonya, nomor struknya ya, kemudian rincian barangnya dan juga total biayanya gitu ya. Itu invoice-nya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata ingin ada yang namanya proses pembatalan ya. Nah, itu kita bisa lakukan di sini juga pembatalan. Pembatalan bisa kita tambah baru. Ternyata dari hasil invoice itu orangnya nggak jadi beli gitu ya, padahal udah dibikin invoice-nya. Nah, itu kita bisa batalkan. Invoice-nya tinggal pilih. Nah, kita tinggal simpan. Tapi karena saya tidak ingin membatalkan, maka tidak perlu ya. Nah, ini untuk pembatalannya. Nanti akan ada hubungannya dengan dari sisi laporannya ya. Lalu di sini ada penerimaan ya. Penerimaan juga sama. Kalau penerimaan artinya dia sudah udah jadi gitu belinya dan ingin melakukan langsung pembayaran gitu ya. Nah, tinggal pilih di sini Fadil invoice-nya mana ya. Nah, tinggal kita simpan. Nilai pembayarannya juga perlu diisi. Misalkan dia ternyata bayarnya pas ya, cash ya, dan nilai pembayaran juga kalau di sistem ini dia harus sama ya dengan nilai invoice-nya. Tinggal kita simpan. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan menu penjualan. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bagaimana Mbak Ayu? Mungkin dari rekan-rekan sekalian sambil kita praktik ya, kita lebih ke diskusi ya. Mudah-mudahan mudah untuk kita cerna gitu ya dari penjelasan aplikasi Laci ini. Bagaimana Mbak Ayu? Mungkin ada yang rekan-rekan yang lain ingin bertanya terlebih dahulu. Ya, baik. Dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin diskusikan, ditanyakan? Boleh langsung saja ya, Bapak Ibu on mic ya. Nah, sambil menunggu boleh juga. Oh, di sini ada eh, Kak Fiorencia tadi udah on mic ya, Kak? Iya, mau tanya dulu Kak. Siap, boleh Kak. Eh, Tadi itu berarti kita harus buat ordernya dulu, baru buat invoice-nya dulu ya, stepnya. Betul, betul, betul. Eh, Pak, boleh ke invoice-nya dulu nggak? Eh, Boleh? di Ya, saat ini invoice itu berarti kita masukinnya udah ada kode ordernya yang awal ya. betul. Nanti ketika di sales order kan kita simpan ya. Nah, Mm-mm. ketika kita udah proses simpan, maka ketika nanti di invoice itu akan eh, muncul nih di sales ordernya. Nanti akan ada muncul kodenya begitu. Itu yang akan muncul di sales ordernya ini, itu yang akan yang terbaru atau yang lama-lama itu muncul juga Kak? Yang ini aja yang kalau kita kan pilih dulu ya nama Mm-mm. customernya gitu ya. Mm-mm. Nah, di sini karena tadi kan kita udah simpan ya. Itu nanti Oh. akan muncul si apa
si sales ordernya. Jadi kita pilih dulu namanya, baru ke sales ordernya gitu. Maksudnya kalau yang dulu-dulu berarti maksudnya pemesanan yang udah lama gitu ya? Bukan Iya, yang hari ha-ha. itu ya? Iya, ha-ha. Betul. Oh, itu juga kemungkinan juga akan muncul di sales order. Oke, oke. Oke, Kak. Mm-mm, Kasih. betul. Nah, kalau penjualan ini eh, seperti yang tadi saya bilang ya, ini untuk proses penjualan yang skalanya besar ya, skalanya banyak ya, atau juga bisa dari perusahaan atau dari apa pedagang atau dari eh, masyarakat yang pembeliannya secara banyak ya, pemesanan. Tapi kalau secara jumlahnya sedikit itu di menu atau di modul e-pos ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan terlebih dahulu di menu penjualan? Baik, boleh ya dari Bapak Ibu sekalian apabila ingin bertanya boleh langsung saja on mic ya. Dan juga di sini saya akan mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam ruangan Zoom diharap mengisi link daftar hadir untuk nantinya dikirimkan materi dan juga record. Untuk linknya juga sudah saya kirimkan kembali di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin didiskusikan kembali, atau mungkin kita lanjut lagi nih materinya? Oke, saya lanjutkan dulu ya, Bayu. Nah, setelah kita di menu penjualan ya, ini selanjutnya kita akan bahas menu pembelian ya. Kalau menu pembelian ini tentu posisinya kita sebagai UMKM memasok ya, membeli ke supplier gitu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melakukan yang namanya purchase order. Nah, di purchase order ini kita tambah baru ya. Nah, misalkan tadi saya misalkan tadi ada suppliernya itu PT Agrinas ya, misalkan. Nah, saya buat di sini purchase ordernya. Misalkan kebutuhannya adalah beras ya. Satuannya kilogram, misalkan saya ingin beli dalam jumlah 50 kilo gitu. Nah, maka di sini eh, apa akan terbuat ya jumlahnya. Nah, ini memang harga satuannya belum disesuaikan lagi. Nah, ini kita bisa pilih ya harga satuan kilonya biasanya berapa dari Agrinas gitu ya. Misalkan berapa sih sekarang per kilonya beras? 1 kilonya sekitar berapa Bapak Ibu? Misalkan asumsinya 30.000 lah ya. Nah, itu kita bisa otomatis ya terjumlah dan kita lakukan yang namanya proses simpan. Nah, setelah kita melakukan purchase order ya akan muncul di sini kode transaksinya ya, PO-nya. Nah, setelah kita melakukan purchase order, kita akan yang namanya melakukan penerimaan. Artinya kita akan fix ya untuk eh, membeli si apa barang beras tersebut gitu ya. Nah, kita tinggal pilih di sini, kemudian kita pilih PO-nya ya. PO-nya akan muncul. Nah, status pembayarannya maka kita pilih lunas. Kalau misalkan belum bayar dan pending dan sebagainya itu kita eh, jangan dulu apa namanya isi di penerimaan ya. Misalkan kita asumsinya kita udah purchase order dan kita melunasi ya si barang tersebut, maka kita perlu isi lunas di sini. Sama ya, tinggal kita simpan saja.
Nah, otomatis berhasil di sini. Lalu terkait dengan pembayarannya, nah di sini kita perlu isi suppliernya dan nilai dari PO-nya juga isi ya. Nah, tadi kalau penerimaan itu kita udah lunas, kalau pembayaran ini misalkan ternyata ada yang tadi ya, ada yang pending ya. Pada saat penerimaan ternyata dia pending atau belum bayar, maka nanti akan ada di pembayar, perlu diproseskan di pembayaran ini. Seperti itu terkait dengan modul pembelian ya. Nah, modul pembelian ini untuk kita bisa menambahkan stok atau persediaan baru gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas dari sisi persediaannya ya atau stok barangnya. Di menu atau di modul persediaan itu tersedia stok barang, kategori barang, kelompok rak ya, kelompok barang sampai dengan masuk keluar barang dan penyesuaian. Nah, kalau untuk yang lain-lain itu juga bisa digunakan fitur-fitur lain ya, seperti stock of name ya, paket persediaan dan sebagainya. Nah, kita yang paling utama di stok barang. Nah, kalau ingin menggunakan sistem laci ini, sebelumnya Bapak Ibu ternyata menggunakan pencatatan secara manual gitu ya, maka Bapak Ibu perlu yang namanya melakukan proses import data ya. Proses import data ini sama seperti yang proses import jenis customer ya. Artinya ingin supaya langsung semua stok itu bisa otomatis terisi. Karena kalau kita pilih tambah baru, itu hanya akan menambahkan satu persatu gitu ya. Nah, untuk stok ini bentuknya Excel, nanti Bapak Ibu perlu untuk isi ya sesuai dengan catatannya. Nah, nantinya akan secara otomatis muncul di stok barang ini ya, di tampilan listnya. Nah, tapi asumsinya misalkan kita ingin punya stok baru, stok jenis barang baru ya, di luar dari barang yang kita punya gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan di tambah baru ini. Nah, kita bisa pilih kodenya. Kodenya dengan kode alfanumerik ya, dengan huruf dan angka. Misalkan barang apa yang perlu untuk kita tambahin gitu ya. Misalkan ada beras ketan gitu ya. Beras ketan misalkan. Label barcode-nya itu bisa kita pilih juga. Nah, kode batch-nya. Nah, ini yang penting nih. Yang kodenya, kemudian nama persediaannya. Namanya apa? Misalkan namanya beras ketan. Sebentar. Nah, ini kita bisa pilih ya, dia penyimpanannya di persediaan itu di rak mana gitu ya, rak 1 atau rak 2 ya. Kemudian pilih gudangnya, outletnya juga kita bisa pilih stok ini ada di outlet mana gitu ya. Misalkan kita pilih di outlet 1. Kemudian kategori barangnya ya, kita bisa kelompok barangnya kita bisa pilih juga. Lalu penting untuk kita memastikan stok ini status persediaannya apa. Apakah dia beli putus atau dia ternyata konsinyasi ya. Kalau beli putus artinya itu sudah punya atau milik toko ya. Tapi kalau konsinyasi artinya titip jual dari supplier tersebut gitu ya. Kita tidak mengeluarkan uang untuk menstok si barang tersebut.
Lalu persediaan tipenya apa? Barang, apakah jasa? Kenapa di sini ada jasa? Nah, ini aplikasi laci juga bisa digunakan untuk tidak hanya barang, tapi misalkan jasa juga, misalkan ada jasa wisata ya, atau jasa untuk antar jemput sekolah ya, atau travel bis gitu ya. Nah, itu kita bisa kategoriinnya juga di jasa. Artinya, laci ini tidak hanya untuk UMKM yang sektor real ya, tidak hanya untuk sektor retail, tapi juga bisa untuk sektor jasa. Lalu kita pilih merchant-nya, kategorinya apa di sini untuk merchant-nya ya. Misalkan e-pos ya. Di sini ada e-pos, e-kios, apa e-shop. Nah, kalau retail itu kita di e-pos ya, kalau misalkan ternyata eh, si UMKM ini ternyata restoran ya, maka bisa di e-kios. Atau ternyata si UMKM ini itu bergeraknya di eh, penjualan untuk fashion ya, baju ya, seragam, celana ya dan sebagainya, itu kita bisa di e-shop. Nah, karena ini kita buatnya beras ketan, maka kita pilih e-pos ya. Lalu pilih supplier. Supplier dari mana? Misalkan PT Agrinas. Nah, setelah kita mengisi tersebut, kita pilih juga jumlah stok minimal dan maksimal. Jumlah stok minimal dan maksimal ini agar supaya nantinya pada saat apa namanya proses transaksi jual beli barangnya, nah kita kalau sudah ada di angka minimal stoknya, maka itu tidak bisa kita jual si barangnya gitu ya. Begitupun ada stok maksimalnya. Tapi kalau tidak ada, tinggal kita nolkan. Nah, kemudian si stok berasnya ini ada berapa ya pada saat pembelian di awal gitu ya, atau kondisi saat ini gitu ya. Ternyata stoknya ada 20 misalkan. Satuannya apa? Satuannya kilo ya. Ini satuan utamanya ya. Kemudian jumlah stok kedua ya. Jumlah stok kedua itu artinya konversi dari stok utama ke stok ecerannya gitu ya. 1 kilo berapa liter sih, Bayu? 1 kilo beras itu ada berapa liter? Misalkan berapa sih? 1 kilonya itu berapa? 1 kilo beras. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa bantu? 1,3 liter ya. Misalkan asumsinya karena ini beras ketan ya, misalkan 1,3 ya. Artinya kalau misalkan ada 20 kilogram beras ketan, artinya ada 26 liter ya. Kalau kita konversinya 1 kilo itu 1,3 liter. 1 kilo sama dengan 1,3 liter beras ya. Maka jumlah stok kedua itu 26, satuannya liter ya. Lalu di sini ada konversi stok. Nah, konversi stok ini perlu diisi agar nanti kita ketika melakukan konversi itu sesuai ya. Misalkan 1,3.
Oke, harga persediaannya berapa ya? Itu juga kita perlu isi ya. Harga beras ketan per kilo. Misalkan ternyata harga persediaannya itu di 18.000. Nah, kemudian marginnya apakah mau persentase ya si barang tersebut atau eh, apa ingin supaya nggak perlu pakai persentase Mas. Misalkan harganya 18.000 ya. Ya sudah kita jualnya di 20.000. Nah, itu bisa kita isi ya. Di sini 20.000. Kalau misalnya pakai persentase, itu mudahnya nanti akan otomatis. Misalkan tuh 15% misalkan 20.700 gitu ya. Nah, harga jualnya ini harga jual tidak tetap apa harga jual tetap. Nah, itu kita bisa pilih juga. Kemudian tipe diskonnya nih uh, ada ada diskonnya, ada diskon tetap apa diskon berjangka itu kita bisa pilih juga. Lalu misalkan ternyata ada harga khusus ya untuk masing-masing apa customer ya, misalkan customer mahasiswa itu diberikan atau biaya atau harga jual, maaf, harga jual misalkan lebih murah ya karena pertimbangannya mereka eh, keuangannya tidak memadai. Nah, itu bisa kita pilih. Tapi kalau misalnya tidak pun tinggal kita nolkan. Begitu ya. Misalnya kita nggak perlu pakai persentase deh, kita jualnya misalkan 20.000 saja ya. Kita kemudian tinggal, nah ini gambar persediaan juga bisa diisi ya. Nah, kita tinggal simpan. Nah, akan muncul di sini namanya ya, kode barangnya, dan juga stoknya. Harga stok dan harga jual. Itu di menu persediaan ya. Nah, saat kita ingin konversi, sebentar. Baterai tidak sesuai dengan barang yang dimiliki. Oke, seperti itu terkait dengan stok barang ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita bisa pilih kategori barang ya. Kategori barang ini nantinya akan ada hubungannya dengan misalkan kelompok barangnya gitu ya. Nah, kategori barangnya bisa kita pilih juga. Selain itu ada kelompok rak ya. Kalau di toko-toko kayak Alfamart, Indomart itu kan masing-masing ada kelompok raknya ya. Ada rak untuk kosmetik, ada rak untuk mie instan gitu ya. Nah, itu kita bisa klasifikasikan juga sama cara-caranya ya, tambah baru gitu-gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu juga ada kelompok barang. Kelompok barang juga bisa diisi. Nah, seperti itu terkait dengan persediaan ya. Nah, bagaimana kalau kita ada yang namanya proses retur gitu ya dari pembeli. Misalkan ternyata si pembelinya ini dia udah beli barang nih sama kita nih, tapi ternyata dia ingin retur ya, entah pertimbangannya entah karena ternyata kualitas barangnya tidak sesuai ekspektasi mereka ya, ataupun juga ada kecacatan, ataupun juga mereka ingin beli produk yang berbeda gitu ya, makanya meretur si barang tersebut. Nah, itu kita bisa pilih di sini di masuk barang.
ya. Kalau ada kalau ada si klien kita yang udah beli tapi jatuhnya dia ingin meretur ya. Kita bisa pilih dimasuk barang, ditambahkan, lalu pilih jenisnya apa ya. Misalkan retur ya. Nah ini kita bisa pilih kode barangnya, misalkan beras ketan. Kuantitinya berapa ya? Kuantitinya kalau per kilo misalkan dia 2 kilo ya. Misalkan tadinya dia beli beras ketan, tapi nggak jadi, pengennya pakai beras biasa aja. Nah itu perlu untuk kita retur ya di menu masuk barang ini. Kemudian tinggal kita yang namanya simpan. Nah, tapi sebelum itu tentu yang namanya proses retur itu kan ada invoice-nya. Nah, ini kita perlu isi juga. Lalu ada keluar barang. Nah, keluar barang ini juga sama ya, bisa keperluannya untuk apa? Retur pembelian ya atau retur konsinyasi, ada penyesuaian, ada barang rusak dan sebagainya. Itu di menu keluar barang. Secara secara penggunaan, secara operasional sama ya. Kita isi kode barangnya, nanti akan muncul eh ya di sini ya. Karena tadi kita udah eh proses retur barang ya. Si beras ketan tadi kan kita isi di 20 ya. Sekarang di 22 kilo gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada menu penyesuaian. Menu penyesuaian ini penting agar kita bisa memastikan stok kita ini apakah sudah sesuai atau ternyata eh, ternyata kondisinya beda nih antara di sistem sama di kenyataan ya. Entah itu ternyata ada penjualan yang nggak dicatat gitu ya. Terus akhirnya stoknya kan berkurang, tapi di sistem masih ada gitu ya. Nah, kita bisa sesuaikan di sini ya. Misalkan secara real barangnya udah nggak ada gitu ya. Udah kejual gitu ya. Tapi stoknya masih sama, stoknya masih 22. Nah, itu kita bisa tambahkan, kita bisa sesuaikan gitu ya. Sesuaikan itu bisa ditambah atau bisa dikurang ya. Kalau ingin mengurangi, berarti ngurangi misalkan 5 ya. Kita tinggal simpan. Nah, otomatis nantinya si si harga barang apa si stoknya tersebut akan berkurang. Seperti itu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya di menu penyesuaian. Selain itu juga ada menu tutup stok ya. Tutup stok ini untuk kebutuhan secara berkala atau secara tahunan juga ya. Untuk keperluan tutup stok ya. Lalu ada stok off-name ya. Stok off-name ini untuk memastikan biasanya kalau mau closingan kita perlu untuk cek lagi ya stok kita sudah sesuai apa belum dengan data gitu ya. Takutnya ada kehilangan gitu ya, takutnya ada pencurian atau bahkan takutnya ada apa kesalahan dalam pencatatan tadi gitu ya. Di sini ada modul-modul lain ya di persediaan, ada update penjualan. Kalau ternyata ada perubahan dari sisi harga jualnya bisa diisi. Lalu ada konfirmasi persediaan. Seperti itu ya Bapak Ibu terkait menu persediaan. Kemudian kita masuk ke menu laporan. Nah, di laporan ini eh, akan menyajikan ya berbagai laporan-laporan ya. Misalkan laporan penjualan. Sebagai contoh laporan penjualan
Nah, kita perlu filter saja. Filter-filter dalam arti ini yang mau kita pilih itu eh, apa namanya untuk laporan penjualan yang mana nih ya? Untuk semua kasir, untuk semua customer, untuk semua outlet ya, atau hanya untuk satu outlet aja gitu ya. Misalnya kita pilih semuanya gitu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita pilih persediaannya barang ya. Semua metode jasanya. Lalu periodenya, misalkan periodenya dari selama 1 tahun misalkan ya, tanggal 24 juga 24 Januari. Sorry, ini salah dari sisi 24 Januari misalkan ya. Nah, akan muncul seperti ini ya, Bapak Ibu, laporan penjualannya. Lalu ada laporan detail penjualan. Nah, ini lebih mendetail lagi ya. Lalu ada laporan pembelian. Kalau secara laporan itu sudah tersedia di sistem, jadi Bapak Ibu tinggal filter-filter saja sesuai dengan yang Bapak Ibu perlukan. Periodenya, ya, terus outlet yang dipilih, apakah semuanya, lalu suppliernya, lalu semua metode pembayarannya, ya, maka semua akan otomatis ditampilkan. Begitupun laporan penerimaan, laporan pembatalan, ya, laporan persediaan juga. Lalu ada sumari, ya, ada detail persediaan. Ya, kalau terkait laporan itu tinggal kita pilih yang kita perlukan. Lalu di sini ada menu akunting. Nah, menu akunting apabila kita ingin melakukan eh, proses ingin menyajikan laporan keuangannya ya, itu kita bisa proseskan di sini di jurnal ya. Kemudian di laba ruginya juga kita bisa tampilkan. Nah, ini karena ini kosong ya, ini karena belum ada proses jurnal. Jadi di aplikasi Laci ini sudah secara lengkap ya Bapak Ibu untuk proses administrasi, penjualan, pembelian, persediaan, dan laporan serta keuangannya begitu. Nah, kemudian yang ingin kita bahas kembali adalah dari sisi POS-nya ya. Dari sisi POS-nya. Bentar, saya logout dulu ini. Sebelum itu, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ya baik, sambil menunggu Mas Rama menyiapkan terkait IPAS ya Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait materi tadi e-finance ya? Boleh langsung saja dinyalakan on mic-nya ataupun boleh di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Dan juga di sini saya ingin mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link daftar hadir, boleh diisi terlebih dahulu ya. Karena pengiriman materi dan record akan dikirimkan bagi Bapak Ibu yang telah mengisi link daftar hadir. Nah, mungkin di sini sudah tampil ya Mas Rama. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Bapak Ibu, di sini ada selain tadi kita sudah bahas e-finance ya, ada modul untuk POS-nya atau kasir ya. Nah, kita pilih e-pos ya, maka akan tampilannya seperti ini ya, seperti layaknya yang ada di Indomaret ya, di Alfamaret ya. Nah, seperti ini nanti akan tampilannya. Ketika ada customer yang ingin membeli gitu ya, kita tinggal pilih di sini. Kita tinggal isi gitu ya, kode barangnya. Misalkan Indomie goreng ya. Ada berapa piece yang ingin dibeli, misalkan 5.
5 piece Indomie goreng ya. Lalu customernya siapa ya? Customer umum. Nah, ini kita bisa tambahkan juga kan nama customernya. Misalkan Fadil deh ya. Keterangannya bisa diisi, lalu ada dia pakai voucher apa enggak gitu ya. Lalu di sini kita bisa pilih juga apakah si produk tersebut sedang ada diskon ya atau ada potongan, itu bisa kita masukkan di sini. Metode pembayarannya apa? Misalkan cash ya. Nah, ketika kita enter, maka sudah muncul di sini nilainya adalah 15.000 ya di aplikasi e-pos. Kemudian kita akan bayar ya, si customer-nya akan bayar. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya ketika proses bayar. Ternyata dia bayarnya itu nilainya 20.000 ya. Sorry. Misalkan nilainya 20.000. Nah, kembaliannya 5.000. Nah, kalau udah kita klik selesai, maka akan muncul invoice-nya gitu ya atau eh, apa namanya bukti bayarnya gitu ya. Seperti itu terkait penggunaan aplikasi POS. Nah, selain itu kita ada juga aplikasi e-kios, tampilannya seperti ini. Kalau e-kios dan e-shop sebetulnya hari ketiga ya, besok akan dijelaskan secara mendetail gitu ya. Nah, mungkin saya akan sekilas dulu ya. Ini tampilan e-kios ya. Kalau e-kios ini kita rekomendasikan untuk usaha-usaha makanan gitu ya, F&B, cafe ya, itu bisa di menu e-kios ini ya. Secara penggunaan sama ya, secara apa ingin proses order dan sebagainya juga sama. Lalu ada e-shop ya. Nah, e-shop ini misalkan ini e-shop ini untuk seperti e-commerce ya. Perannya seperti e-commerce. Jadi eh, kalau Bapak Ibu ternyata misalnya dari Koperasi Desa Merah Putih ya, ternyata marketnya adalah warga di desa tersebut ya. Nah, kalau pakai aplikasi kayak Shopee, Lazada, kayak gitu-gitu kan eh, itu belinya ke orang lain ya. Nah, misalkan warga pengen belinya ke Koperasi Desa Merah Putih. Ya, Koperasi Desa Merah Putih bisa bikin semacam e-commerce-nya, yaitu menggunakan platform Laci ini, gitu ya. Si Koperasi Desa Merah Putih ini bisa apa, menjabarkan, mempromosikan produk-produk Desa Merah Putihnya melalui e-kios ataupun dengan juga e-shop ini. Nah, nanti tinggal linknya kirim ke masing-masing anggota koperasi ataupun ke masyarakat gitu ya. Jadi dengan adanya platform Laci ya memudahkan untuk UMKM menggunakan aplikasi untuk penjualan, pembelian dan inventory, tapi juga ada media promosinya ya, media marketingnya supaya usaha tersebut bisa semakin berkembang begitu. Untuk hari ini seperti itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Barangkali Bapak Ibu ingin berdiskusi dan ingin menanyakan, tentu saya sangat terbuka. Saya kembalikan kembali kepada Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rama atas penyampaian materi terkait laci ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, boleh langsung saja di kolom chat Zoom ataupun unmic ya Bapak Ibu. Oke, oke. Sebelum itu boleh kita dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian
kesediaannya untuk on cam ya. Boleh Bapak Ibu sekalian? Baik, Oke. mungkin di sini ada Kak Inta, Kak Farida lalu ada dari Diskop UKM, lalu ada Pak Purnomo dan juga KDM Pepir ADB. Boleh dinyalakan dulu kameranya Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Satu, dua, tiga. Kali lagi ya Bapak Ibu, boleh gaya bebas ya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan sebelum kita mengakhiri sesi workshop pada siang hari ini? Mungkin dari Kak Vio, Kak Inta, lalu Kak Mutia, lalu ada Kak Farida juga boleh apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan langsung saja on mic ya. Baik, apabila belum ada yang bertanya ya, saya di sini akan menginformasikan sedikit terkait promo ya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya? Nah, di sini ada edisi Sakti yaitu layanan keuangan mini ATM di koperasi untuk tarik tunai, cek saldo, cek struk, berbagi saldo. Nah, apabila Bapak Ibu berminat, boleh langsung saja menghubungi tim kami ya Bapak Ibu. Sebentar, saya kirimkan dulu nomornya ya. Baik, apabila Bapak Ibu berminat, bisa langsung menghubungi tim bisnis kami ya Bapak Ibu. Di sini ada Mas Rama ataupun Mas Dias. Oke, baik dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Oke, mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu sekalian. Halo, Terima. Oke, baik. Boleh iya, silakan Pak. Halo iya Pak. Ibu. Ya, Ah, saya dari KDMP Pir ADB Besitang, Langkat Sumut. Mau nanya itu tadi edisi Sakti ya? Karena saya juga memang tertinggal nih tadi bergabung kan. Edisi Sakti itu maksudnya gimana pemanfaatannya itu Bu? Kalau edisi perbankan kan kita paham itu. Kalau edisi Sakti itu sumber ATM-nya mana? Jadi artinya itu aja yang mau ditanya atau fungsi lain edisi Sakti tadi tuh, gitu. Mesin edisi ya? oke, baik Pak. Ya, tuh terkait dengan edisi Sakti ini, mungkin bisa ditampilkan lagi, Bayu. Ya, perbedaannya dengan edisi-edisi umumnya begitu Pak ya. Nah, Iya, ini kita kerjasama dengan Yutasmi yang mana di edisi Sakti ini kita sudah bisa menggunakan yang namanya Sakti Online ya, Sakti Link, mohon maaf, Sakti Link di edisinya. Jadi ketika koperasi menggunakan edisi ini dan dia ternyata bermitra dengan Sakti gitu ya, itu bisa melakukan proses transaksi dengan Sakti Link mobile-nya gitu. Kelebihan edisi Sakti adalah di adopsi software-nya begitu ya di sistem edisinya. iya, iya, iya. Secara umum masih sama ya seperti tarik tunai, cek saldo ya, cetak struk dan lain-lain. Sebenarnya secara prinsip sama tapi
edisi sakti ini keunggulannya adalah untuk koperasi yang sudah bermitra dengan sakti, kan kita ada Sakti Link Mobile nih untuk anggota ya. Iya, iya. Jadi ketika misalkan ada tim lapangan atau kolektor ingin ke suatu wilayah untuk proses transaksi gitu ya. Dan anggota misalkan ingin menggunakan uang yang ada di Sakti Link Mobile-nya gitu ya. Itu bisa transaksi menggunakan edisi Sakti ini. Begitu, Pak. Iya, iya, iya. Bagus sih, bagus. Pengen, tapi kayaknya apakah untuk saat ini kita kan kategori seumur jagung lah kita Iya, bilang. Pak. Belum ya. Betul, Tapi betul. memang tertarik sih, tertarik. Karena biar bagaimanapun maunya kita sampai ke sana gitu. Ada nilai jual gitu dengan anggotanya, dengan masyarakat untuk rekrutmen. Betul, Terima betul, Pak. kasih, Bapak, Ibu. Siap, siap. Terima kasih, Pak. Jadi mungkin nanti maulah ditindaklanjuti sampai pada endingnya lah. Nah, Siap, Pak. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya ya. Baik, terima kasih juga atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut terkait pelatihan ataupun edisi, boleh langsung saja menghubungi Mas Dias ataupun Mas Rama melalui nomor Sakti Bisnis, yang nomornya tadi juga sudah saya kirimkan ya pada kolom chat Zoom. Jangan lupa untuk besok juga kami masih ada workshop ya Bapak Ibu sampai dengan besok ya Mas ya, terakhir ya Mas. Baik, jangan lupa ya Bapak Ibu untuk link dan jamnya sama ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. Terima kasih semuanya rekan-rekan sekali lagi. Salam hangat sekali lagi dari Tim Sakti. Terima Selamat kasih. pagi menjelang siang. Izin live ya duluan saya rekan-rekan. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih. Sama-sama Pak Rama.